Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah repening sesanti, sakolon iskolon nirkumaraning prasido-sido satemah manggih wahyu tatmiko. Dalam suasana yang baik, suasana yang guyub rukun, ayam tentrem, semoga rahmat Allah selalu terlimpah kepada kita semua, amin. Kami ucapkan sugeng rawuh, selamat datang di Anjungan Yogyakarta, Taman Mini Indonesia Indah. Bapak Ibu peserta diskusi dan dilanjutkan nanti pertunjukan di siang hari dan malam hari nanti. Di 19 tahun keris Indonesia diakui UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage, warisan budaya tak benda. Bapak Ibu, marilah kita awali pertemuan siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kalau tidak akan berdoa mulai. Berdoa sekap, matur nuwun. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Silakan lega kembali. Yang kami hormati perwakilan dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber, Pak Tony Yunus, pemerhati keris, sugeng rawuh. Kemudian Pak Wahyu Santoso Prabowo Siniman, dan juga seluruh peserta diskusi pada pagi hari ini yang mengambil irah-irahan atau judul keris dalam perspektif kesenian tradisional. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya sambutan ini dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dimas Irwan Riyadi, Sarjana Seni, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Lulu, ingkang kula hormati, Mas Tony, luar biasa hari ini kita bisa bertemu. Mas Wahyu, Pak Sur, matur nuwun. Kenapa Pak Sur kita undang sebagai moderator? Supaya tidak berbayar. Jadi wis ada kan dereng ditransfer kan tak tarik ya nek Mas dhewe kan isin mosok arep. Jadi terima kasih. Yang pertama saya resmi ini Pak, saya resmi dari Kementerian Kebudayaan yang baru, ya artinya baru. Maka logonya pun masih menggunakan logo Indonesia pada umumnya karena masih dalam rangka pembicaraan yang serius. Kemarin sempat logonya itu Tut Wuryandayani, saya ditegur oleh atasan saya, Mas gantinan kuwi. Oh siap sayanya gitu. Sementara mungkin ini. Lajeng terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Badan Penghubung Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Semalam itu ada paket acara khusus dari Gunung Kidul, Bapak Ibu semua. Luar biasa, taman-taman juga indah. Maka kalau taman yang ada di sini itu ya ngelungsur sebenarnya. Ya kebetulan yang mengelola omnya sendiri, pokoknya ini KKN. Ya, jadi bayar ya sidik-sidik. Itu. Kami, kalau saya sebagai pribadi, kemudian berdiri di dua kaki. Saya sebagai pegawai di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Di sisi lain saya mendampingi teman-teman ketoprak di Klat Anjungan, daerah Yogyakarta. Di sisi lain saya seorang penggemar keris, sesuatu yang sangat luar biasa bisa bertemu dengan Pak Tony ini yang memprakarsai juga keris diakui oleh UNESCO. Salah satu beliaunya ini, boleh kasih tepuk tangan Pak Tony. Lajeng kami juga mendampingi teman-teman Sukro Kasih di Seni Karawitan. Nah, kebiasaan dari teman-teman Diklat Ketoprak itu adalah pentas saanane. Betul, pentas saanane. Nah, yang membuat kami sedih itu adalah sound sistemnya. Ngak-nguk ngomong ra, mongko ketoprak sing dirungokke suarane ya kacau toh. Ya akhirnya kami berusaha karena kami ada kedekatan dengan kementerian, ya wis lah. Kami memaksa untuk teman-teman dari kementerian bisa memberikan ya anggaran-anggaran untuk kemudian kita subsidi silang acara ini terjadi. Nah, kenapa keris? Ini adalah sebenarnya untuk memancing. Karena besok tanggal 25 November itu adalah 19 tahun keris diakui oleh UNESCO. Nah, saat yang baik untuk kemudian kita mengenal keris. Konco-konco ketoprak itu Pak Tony, pokoknya setan kober, jenenge apa ya ora ngerti, pokoknya setan kober. Keris Nogososro Sabu Inten, dikira kerisnya jenenge Nogososro kali Sabu Inten, padahal itu keris dua. Nah, ini nanti akan berbagi pengetahuan untuk kemudian secara nilai dasar itu kita bisa mengerti kenapa UNESCO sampai mengakui sebagai karya agung budaya dunia. Kemudian dari sisi Pak Wahyu, Mas Wahyu ini adalah guru saya, dosen saya di ISI Solo. Beliau adalah seorang praktisi seni, pertunjukan tradisional. Beliau guru saya dalam hal olah vokal. Jadi kalau suara saya mirip Pak Wahyu itu adalah anugerah. Lading apik kono akeh. Injih. Dari Kementerian Kebudayaan berharap karena Pak Menteri sekarang itu adalah kolektor keris, ya mudah-mudahan ke depan keris itu didudukkan semestinya pada peradaban dunia yang diakui secara bersama-sama oleh dunia. Terima kasih sekali lagi atas rawuhnya
mohon maaf kalau tanda tangannya 3 kali karena itu kewajiban yang harus kami lakukan. Apapun pemerintahan adalah rezim administrasi, itu jelas. Jadi tidak usah punya pikiran yang macam-macam. Pak Lulu sangat paham karena beliau dulu pengendali sebuah di Dirjen di kementerian ya Pak ya, pokoknya top banget lah dulu itu, sakura apal ngantean. Terima kasih sekali lagi, selamat berdiskusi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tepuk tangan juga boleh untuk Mas Irwan. Bapak-bapak narasumber yang kami hormati, kemudian Ibu dari Badan Penghubung Daerah yang kami hormati, Pak Lulu, kapan kedokteran malih? Kita akan memulai diskusi ini, tapi yang mandu bukan saya. Gak akan mampu karena tentang perkerisan ini nanti Mas Suryandoro yang akan memandu seluruh rangkaian acara, moderator atau host. Sedikit tentang beliau ya Pak, yang sudah lenggah di hadapan kita, Pak Suryandoro. Sedikit profil beliau, lahir di Surakarta, 17 Juni 1966, kemudian beliau ini lulusan jurusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ini mengemari dunia seni sejak kecil. Bukan cuma tari ya Pak, ternyata semua seni ya. Kemudian merintis karir di Taman Budaya Sulawesi Tenggara, hingga terakhir bekerja sebagai manajer Pusat Informasi Budaya dan Wisata Taman Mini Indonesia Indah pada waktu itu. Beliau mendedikasikan untuk seni dengan mendirikan Swarga Loka 1997 ya Mas, dan menjadi CEO hingga saat ini sekaligus menjadi eksekutif produser drama wayang Swarga Loka, sebuah karya produksi Swarga Loka yang dirintis oleh beliau. Menjadi pembina Ksatria Swarga Loka dan menjadi direktur utama di PT Gita Swarga Loka, perusahaan yang bergerak di industri. Dan sering kita lihat di layar kaca putra-putra beliau yang pentas. Kemudian di berbagai kesempatan menjadi dosen tamu Universitas Bina Nusantara, kemudian di Universitas Trilogi, narasumber workshop Badan Ekonomi Kreatif, juri festival dan juga lomba tari kreasi Nusantara, produser seni, pertunjukan kreatif. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, diantaranya ada Sekjen HISPI, kemudian Direktur Teater Wayang Indonesia hingga 2021, Kurator Teater Wayang Indonesia, Humas Sinawangi. Kemudian Pak Sur juga aktif sebagai tim penyusun juknis ya, dan juri FLS2N, tim penyusun manajemen talenta nasional, dan juga tim penyusun SKKNI, lembaga tari, tim perumus okupasi dan area fungsi bidang tari, dan saat ini sebagai tim deklarator dari tari nasional kemarin. Ya beliau aktif di tari, kalau kami orang kita yang ngono-ngono wae kadang-kadang nulis naskah kedoprak. Atur nuwun. Selanjutnya nanti Pak Sur yang ngaturi para narasumber, waktu kami silahkan kepada beliau, monggo Pak Sur. Sugeng Enjang Rahayu. Pagi ini enjang menika santai nggih. Karena kita harus berakrab dengan kanan kiri kita. Sebelah kiri Bapak-bapak ada Anjungan Jawa Timur, sedang ada Duta Seni Daerah. Di sebelah kiri juga nanti akan terdengar suara dari Duta Seni Daerah Purworejo, Jawa Tengah. Sebenarnya saya di sini
juga mampir karena nanti siang tugas sama Bu Eli Lutan, Sugeng Rawuh, Bu Eli Lutan Pinara Ngajeng, monggo saya tugas di Anjungan Jawa Tengah nanti siang. Mudah-mudahan hari ini bisa mengantarkan diskusi yang sangat luar biasa. Kita santai, karena pengetahuan keris saya juga sangat-sangat minim ya. Saya dulu kenal sama pelawak Junaidi Jogja. Katanya keris itu nek wis tugel ra kena nggo ngiris. Jadi saya kira kita santai saja, monggo nanti pangandikan santai kita diskusi. Meskipun santai karena keris sudah diakui UNESCO ya kita harus ada sesuatu yang kita telurkan atau kita gunakan sebagai pijakan khususnya generasi muda dalam mengenal keris. Monggo Mas Wahyu, Pak Tony langsung saja karena waktu kita sangat terbatas, habis ini ada pergelaran, monggo. Oh saya salah duduk ternyata. Statement manager. Ije sambil menunggu Mas Tony lenggah setengah skeco, Mas Wahyu, Sugeng Rawuh, Bapak Ibu sekalian, Pak Lulu Sumerarso yang ada di mana-mana, organisasinya banyak. Ada Mbak Rian dari Taman Mini Indonesia Indah dan Bapak-bapak Ibu sekalian, para tokoh budayawan, seniman, matur nuwun sanget sudah hadir di tempat ini. Kewajiban saya memperkenalkan narasumber, nanti kita banyak diskusi. Sebelah kiri saya itu Mas Tony Yunus. Saya sudah mengenal 20 tahun yang lalu dengan majalahnya Panji Nusantara, Pamor dan sebagainya. Di sini juga ada penggerak majalah, ada Mbak Kusuma Wardani. Silahkan berdiri Mbak Wardani biar dikenal teman-teman. Beliau dulu menerbitkan majalah Cempala. Ya. Sekarang punya majalah Adiluhung. Nah, monggo nanti bapak-bapak kalau kagungan seratan atau tulisan bisa diakomodir Mbak Dani untuk diterbitkan. Mas Tony ini ternyata tanah kelahirannya sama dengan saya di Solo. Ya, saya juga orang Solo dan sekarang saya kebetulan diberikan amanah untuk menjadi ketua organisasi Paguyuban Surakarta di Jakarta. Kalau Mas Wahyu itu malah kelahirannya Tegal, ya Mas, pesisir. Ya. Tapi bukan latah untuk bicara ngapak Mas Wahyu. Beliau berdua adalah mentor saya, Mas Tony tentang keris. Dulu saya sempat belajar dengan beliau, diskusi di Sasona di Roso dengan berbagai organisasi. Mas Tony ini juga salah satu penggerak untuk menyusun agar keris ditetapkan oleh UNESCO waktu itu dengan Pak Haryo Guritno. Jadi luar biasa Mas Tony. Kalau saya bacakan panjang banget nanti nggak bisa diskusi. Kemudian Mas Wahyu Santoso ini guru saya juga di pertunjukan tari. Beliau mentor saya dan saya terakhir melihat Mas Wahyu bekso di salah satu acara, tapi acaranya itu acara yang sangat sakral, menghantar sedonya Mbak Endang Sedepnya Mas Wahyu di Karanganyar. Jadi salah satu pemerhati budaya Mbak Endang Sedep yang punya rumah makan di Karanganyar itu sedo. Mas Wahyu bekso menggunakan keris yang saya baru lihat pertama kali. Kerisnya ternyata posisinya tidak semestinya, nanti bisa dibahas. Karena ini kita akan bahas keris dalam perspektif seni pertunjukan. Jadi Mas Tony akan membahas keris dari sisi kenapa diakui UNESCO. Apa sih sebabnya keris bisa diakui UNESCO? Syarat-syaratnya apa dan kita punya tanggung jawab. Laporan kepada UNESCO sejauh mana ketika keris itu sudah ditetapkan oleh UNESCO, bagaimana kita melestarikan dan mengembangkan. Khususnya bagaimana penerapannya dalam pelestarian regenerasi penggemar Mas Tony Yunus ya, generasi muda nanti bagaimana. Kemudian Mas Wahyu dalam perspektif seni pertunjukan, di sini kebetulan banyak ketoprak yang sering pentas di sini, termasuk teman-teman dari Jogja Mas Wahyu.
Jadi duta seni dari Jogja, dari Sleman, Bantul, Wonosari, Kulon Progo itu sering pentas di sini, terutama keris yang beliau gunakan, yang digunakan oleh para penari itu juga macam-macam. Tapi yang saya rasakan masih satu macam, harusnya sesuai dengan karakternya. Kalau jadi Haryo Penangsang itu kerisnya seperti ini, jadi Garut Koco seperti ini. Tapi saya lihat belum mengklasifikasi dan belum menggunakan sebagaimana mestinya. Tadi Mas Iwan mengatakan keris setan kober, ternyata yang digunakan setan ora kober. Jadi saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk membuka acara supaya tidak terlalu serius. Monggo pertama kali Mas Tony untuk menyampaikan apa sih sebabnya keris diakui UNESCO dan bagaimana tanggung jawab kita ke depan. Monggo Mas Tony. Oke, perkenalkan saya Tony Yunus, ya, pengelola komunitas cinta budaya, dulu Panji Nusantara, sekarang jadi komunitas cinta budaya. Selain melestarikan keris, kita mencoba untuk melestarikan budaya-budaya yang lain, antara lain yang termasuknya adalah kepercayaan, ya. Budaya spiritual, itu kita coba terus. Jadi kita sudah mulai mengadakan upacara sidikoro, kemudian upacara siraman dan sebagainya, ya. Itu mengkaji dari ajaran leluhur kita. Nah, kali ini saya diminta sama Mas Sur ini untuk berbicara tentang keris. Sebetulnya memang melebar sekali ya, keris itu macam-macam. Cuman kalau kita kembali kepada teman-teman kita, itu sebetulnya nggak ngerti ya. Kenapa kok keris itu kok bisa dapat UNESCO? Enggak ada yang ngerti. Bahkan kalau kita naik taksi atau naik Grab, ya supirnya tidak tahu, wah rumah saya geludakan, ada keris geludakan itu. Jadi seolah-olah keris itu serem, ya mistik, serem, angker. Nah ketika Bu Mutia Hatta waktu itu menganjurkan untuk mencoba mengajukan ke UNESCO, beliau mengajak Pak Haryo Guritno, kemudian Pak Haryono membuat tim, ya, termasuk saya adalah tim di grafis desainnya. Jadi saya enggak ikut brainstorming tentang kerisnya itu. Dari situ ternyata ketemunya itu adalah bahwa keris itu ada 7 aspek untuk membicarakan intangible. Apa itu intangible? Apa itu warisan budaya yang sifatnya itu intangible? Nah itu kita dari tim ini akhirnya keluar 7 aspek yang akhirnya menembus UNESCO dan akhirnya juga diakui cum laude. Paling bagus dari 13 pengakuan UNESCO yang ada dari Indonesia ini, keris paling bagus. Ya. Nah 7 aspek ya, saya akan bicarakan tentang 7 aspek. Ya. Jadi bukan bukan kekuatan gaib ya, tetapi non bendawinya keris itu apa ya. Tapi sebelumnya saya coba akan ceritakan tentang tim penyusunnya. Tim penyusun itu waktu itu adalah Pak Haryono Guritno ya. Kemudian Mas Waloyo Wijayatno, mungkin Mas Sur kenal juga, udah almarhum ya. Kemudian Gaura Mancacarita itu dalang Londo ya, dalang Australia itu. Ya itu Gaura, ya. Terus ada lagi Stanley Hendrawijaya, ada Omar Halim itu dulu juga dari UNESCO, Sugeng Prasetyo almarhum, ya. Kemudian ada beberapa lagi termasuk saya, ya. Ini waktu itu, jadi bukan saya sendiri, ya. Nah kemudian 7 aspek itu ya ternyata bisa menjelaskan tentang intangible tadi. Nah, aspek itu apa? Aspek 1 yaitu kesejarahan. Nah, yang kedua adalah aspek fungsi sosial. Kemudian aspek tradisinya, aspek filosofinya, aspek teknologinya, aspek seni dan baru aspek mistik. Jadi kita kebalik gitu.
Nah itu juga waktu kita pameran di Galeri Nasional 2010, yaitu kita bisa mendatangkan gubernur direktur UNESCO Asia ya, Hubert Gessen ya, itu bisa saya undang, dia senang, dia datang, dia bisik-bisik ke saya. Kenapa sih orang Indonesia selalu ngomongnya tentang mistik, Chris? Kemudian juga dia bertanya, jikapun kita mengkaji mistiknya, kenapa kita takut? Nah waktu itu saya juga diskusi sama Pak Haryono Guritno. Ya itu kan kita kan dalam lingkungan yang sifatnya memang ada menyatakan mustrik dan sebagainya ya. Nah disitulah akhirnya saya mempelajari benar-benar apa itu aspek mistik. Ya. Nah kemudian ya itu tadi mulai kita coba jelaskan aspek sejarah. Aspek sejarah mungkin kita semua tahu ada Empu Gandring ya yang dibunuh Kenarok, kemudian ada Aryo Penangsang yang kalah sama Sutowijoyo, itu aspek sejarah. Kemudian ada prasasti-prasasti Pak, prasasti Dakuwu, terus Blabak ya, itu ada menciptakan tentang keris ya, mungkin itu Prof. Timbul banyak sekali itu kalau mau nerangin itu. Kemudian sekarang aspek fungsi sosial, fungsi sosialnya juga beda, dulu untuk nusuk, sekarang sudah untuk pelengkap busana lah, mungkin nanti Mas Wahyu untuk menceritakan tentang keris dalam aspek pertunjukan ya, nah itu macam-macam. Bahkan keris itu sendiri sekarang sudah memiliki bisa dibaca, misalnya keris dengan kemalo merah ya, pendoknya merah itu biasanya memang ningrat, terah raja, kesatria. Kemudian hijau yang sifatnya ini, kemudian hitam rakyat biasa. Ya. Nah itu ada semua aturannya, jadi itu masuk di aspek fungsi sosial dan juga tradisi. Tradisi itu juga ada suronan. Wah di Taman Mini ini kalau suronan kirap gitu, cuci pusaka. Kalau di Cirebon itu maulud ya, maulid Nabi itu wah cuci itu jadi tradisi. Lah aspek itu ternyata menarik itu. Orang asing membaca itu menarik. Kalau orang kita mungkin udah bosen. Oh suronan, ngubah keris itu ya. Kemudian juga ada aspek filosofi. Filosofi ini juga gampang lah, orang pasti tahu ya. Curiga mancing warongko, warongko mancing curiga, yaitu linggayoni lah. Itu falsafah jumbuhing kawula Gusti. Kemudian rongko ladrang ya, longro dengan handle-nya itu dengan dedernya itu kan seperti kapal. Jadi seolah-olah kita itu mengarungi kehidupan. Itu filosofinya, banyak sekali filosofinya. Kemudian teknologi. Nah teknologi ini betul-betul dikagumi oleh orang barat. Kalau orang barat forging ya, nempa, itu memakai blower, api blower. Ya. Dan tekanannya stabil. Kalau kita tidak, tekanannya kan banyak empu itu banyak pandainya itu mukul ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi unpredictable sifatnya. Kalau bule bikin pisau itu pasti rapi. Karena stabil ya. Nah, yang kedua juga dia pakai blower. Kemudian bagaimana menempelkan nikel dengan besi. Ternyata dia juga disembur pakai CO2. Lah kalau leluhur kita tuh sepele, gampang banget. Pakai arang jati. Coba nanti Mas Sur kalau tanya sama Empu Solo, ya, Empu Bandi atau Empu saya. Kok nganggo arang jati sebabnya apa? Kadang-kadang dia sendiri enggak ngerti. Ternyata arang jati itu CO-nya tinggi. Jadi bisa melengketkan antara nikel dan besi. Nah, ini teknologi. Kemudian dibikin loh, ya. Bagaimana kok bisa bikin loh? Loh tidak hanya artistik aja, tetapi juga ketika ditusukkan, ditarik itu lebar itunya, lukanya itu lebar. Jadi ini teknomik sifatnya sebetulnya. Nah. Kemudian juga aspek seni ya, bentuk luk tadi, banyaknya dapur, kemudian penataan pamor ya, penataan pamor. Coba kita bayangkan, semua dalam bara api merah.
dilipat, selesai ada motifnya. Itu betul-betul imajinasinya tinggi sekali. Itu orang bule juga mikir, kok bisa ya bikin pamor ron genderu, bikin pamor rekan, pamor-pamor yang itulah dari seni ya. Yang terakhir ini saya cerita tentang mistik, masih banyak kan waktunya? 5 menit lagi, oke. Bentar. Nah, aspek mistik ya. Nah, kemudian nah ini Gesen ya. Nah, keris itu memang memiliki kekuatan gaib. Kita tidak bisa mengingkarin itu. Tetapi memang perlakuan dari manusianya itu sering kerisnya dipuja-puji. Nah, itu yang salah kan manusianya. Tapi keris itu tetap ada energinya. Nah, karena apa? Empu zaman dulu itu sambil gebuk itu bocor mantra. Nah, sementara mantra itu ada perjanjian dengan semesta. Nah, itu. Jadi mantranya itu masuk. Itu yang disebut induksi atau invokasi. Kemudian empu-empu zaman dulu juga dikenal banyak ilmu. Misalnya dibaca ora apa-apa, bisa ngilang. Nah, itu dikristalkan. Dikristalkan sebagai apa yang disebut sakti. Sakti itu dimasukkan ke dalam keris bisa. Nah, makanya waktu kemarin keris Nogo Siluman dikirim dari Belanda itu bentuknya bukan Nogo Siluman, orang pada bingung. Nogo Siluman itu adalah nogo yang badannya tidak ada. Karena apa? Itu diinduksi ilmu ngilang. Makanya di Ponegoro 5 tahun nggak ketangkep-tangkep. Dia bisa ngilang. Karena apa? Kerisnya itu diinvokasi diinduksi dengan ilmu ngilang tadi. Itu banyak ya. Jadi ini keilmuan yang sifatnya kesaktian. Ya. Kemudian ada orang bawa keris tiba-tiba tabrakan, bias itu. Wah, orang udah jerit, wah mati, wah di dalam kontainer, di tengah kontainer gitu, di bawah kontainer. Ternyata bangun, tinggal bangun, bawa keris. Nah, itu juga ada. Itu bukan hanya mantra, tapi kesaktiannya dimasukkan oleh si empu. Kemudian juga ada yang namanya panyunan. Mantra-mantra panyunan dimasukkan. Sehingga ya keris kadang-kadang ya memang membawa rezeki. Kita nggak bisa nolak itu. Hanya itu tadi saya bilang perlakuan manusianya itu harus diluruskan lagi. Saya kira segini aja Pak. Nanti lebih banyak tanya jawab deh. Matur nuwun. Terima kasih Rahayu. Rahayu. Matur nuwun Mas Tony. Yang kita garis bawahi yang bawah ini mantra dan gaib. Jadi bapak saya itu paranormal. Dukun di Solo waktu itu tahun 7 bulan terkenal namanya Warno Dukun. Saya diberi keris oleh bapak saya untuk diwarisi ilmu perdukunan, saya enggak mau. Karena sering melihat film itu yang imit kerisnya jelek. Jadi kalau kita lihat film-film kita, dukun ini sering menggunakan keris, simbolnya beri keris dan perlakuannya jelek, kelakuannya jelek dan sebagainya. Ini yang saya waktu itu aku tadi dukun. Saya akhirnya enggak mau nerima keris dari bapak saya. Ini salah satu tadi Mas Tony. Baik, Mas Wahyu, ini Mas Wahyu memang beliau di seni pertunjukan baik tari, ketoprak maupun wayang. Tadi saya bincang-bincang, ternyata keris itu banyak mendatangkan inspirasi untuk membuat koreografi atau membuat gerak-gerak tari ya. Nah, nanti termasuk penggunaannya Mas Wahyu. Monggo, keris sebagai inspirasi dalam seni pertunjukan, kemudian nanti termasuk tata cara penggunaannya. Monggo. Matur nuwun Mas Suryandoro. Ibu-ibu, bapak dan para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Rahayu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Tony. Saya akan membatasi pada fungsi atau peran keris untuk kepentingan seni pertunjukan, termasuk di dalam pertunjukan tari, wayang wong, ketoprak, mungkin juga berkembang bentuk-bentuk permainan keris di dalam wayang kulit, terutama misalnya di dalam perang kembang. Nah, ini menunjukkan bahwa keris itu secara kewujudan itu tidak sekedar tangible. Tadi sudah disinggung oleh Mas Tony. Jadi ada kesejarahannya, makna filosofi dan seterusnya. Jadi ternyata keris secara kewujudan sebagai benda seni, bendawi, itu mampu melintas batas. Artinya melintas batas itu direspon oleh seni pertunjukan. Misalnya untuk tari, untuk wayang wong. Selain untuk kelengkapan busana atau kostum di dalam tari maupun di dalam wayang wong, itu juga keris ini menginspirasi untuk munculnya gerak-gerak baru. Maka di dalam tari Jawa itu banyak sekali gerak-gerak yang muncul yang tadinya belum terpikirkan karena keris itu. Bagaimana cara memegang, bagaimana cara bergeraknya untuk satu vokabuler gerak tertentu. Kemudian juga memunculkan pola-pola perang, keris, perang duwung yang pada masa lalu itu sangat sederhana. Tapi di dalam perjalanan selanjutnya tari-tari wireng, tari-tari yang bertema perang, wireng perkilan maupun tari wireng yang tidak mengambil cerita, itu variasi perang dengan menggunakan keris itu menjadi sangat luar biasa. Terutama ketika ada salah satu empu tari di Kemelayan, namanya itu Pak Sindu Atmojo, itu penari keraton tapi sekaligus pendekar. Sehingga beliaulah yang mengembangkan gerak-gerak tari terutama untuk perang yang menjadi bermacam-macam. Ada perang mandras, pertama ada perang gending dulu. Artinya penari yang kemudian sudah menggunakan keris tapi masih diiringi gending yang mengalun. Kemudian ada pola-pola perangan yang dari sangat sederhana, perang mandras perapatan dengan gerak menusuk, menghindar, menangkis, berpindah tempat. Kemudian ada pola-pola gerak yang disebut tangkepan, artinya yang satu menyerang, menghindar, menyerang lagi, menangkis, ganti menyerang, tangkepan, dan juga ada cengkah. Saya kira banyak sekali untuk contoh ya. Di dalam tembang Dandang Gulo mungkin bisa saya sebutkan, itu banyak vokabuler gerak tari yang bukan perang tapi sudah menggunakan keris, dan ini sangat menarik, dan ini dalam perjalanan selanjutnya akan terus berkembang. Mungkin bisa saya contohkan, saya lantunkan, mohon maaf ini. Dandang Gulo ini menunjuk bagaimana kemudian keris itu menginspirasi para penata tari tradisi, terutama yang juga berada di keraton itu, untuk mengeksplorasi keris menjadi satu gerak tari. Mohon maaf ya, ini biar nanti
tidak membosankan. Tanjak duwung nulya ngunus keris nyabet panggel anggrodo sawega pacak jonggo pamantenge seret padha lumaku ukel asta anjujut keris leot atanjak kiwa angglerek prang duwung aprang mandras nusuk endo nulya ruket tangkep cengkah lir gumanti olah geridaning katgo. Ini atur nuwun. Ini menunjukkan bahwa keris itu sangat menginspirasi seni pertunjukan. Khususnya dalam hal ini adalah tari, juga kemudian wayang wong. Ketoprak mungkin tidak gerak-gerak tarinya mungkin tidak begitu kaya ya, karena memang bentuk seni pertunjukan yang berbeda. Jadi yang saya nyanyikan tadi, saya lantunkan tanjak duwung itu nulya ngunus keris nyabet panggel anggrodo sawega, itu mungkin bisa saya contohkan biar ada kejelasan. Jadi kalau kelengkapan kostum itu kan untuk menari kan di sini ya. Nah, tanjak duwung itu artinya posisi, dan ini agak didorong, jadi kelihatan. Kemudian dari gerak tanjak ini juga menginspirasi pada gerak tubuh, ada lewat kanan, lewat kiri. Jadi kembali ke kiri, kembali ke kanan, kemudian ngurus, ngunut. Ini dipadal dulu. Terus sawego duwung. Jadi sampai ke jari-jari itu juga diperhatikan, tidak digegem seperti ini, tapi sawego duwung. Kemudian ada gerak nyabet. Mungkin ini kerisnya saya pegang dulu ronggonnya. Gerak nyabet. Sebetulnya seperti ini. Tidak digegem, tapi bermain dengan jari. Kemudian besut, panggel. Tidak ini tapi ke depan. Besut. Sawego. Tanjak sawego atau kemudian yang ada gerak, pakai dulu. Ini bermain tangannya. Ukel asto. Kemudian ngembat. Hijut. Tanjak kiri. Ya, ini yang melerek. Baru nangkep selangan. Untuk menghindar. Terang.
kiri, nusuk kanan, gelinding, gelinding. Sebagai contoh ya. Dan justru di dalam perkembangannya itu, terutama di dalam perang kembang. Mungkin banyak yang paham perang kembang. Ketika seorang kesatria berkelana kemudian datang gangguan cakil, biasanya ini sangat atraktif. Bahkan menggunakan 2 keris, menyerang dari bawah ke tubuh, meloncat, keris yang satu digigit, yang satu untuk menyerang. Ini menarik sekali. Jadi eksplorasi geraknya itu justru muncul karena keris tadi. Bahkan wayang kulit, perang kembang itu, contohnya misalnya Ki Mantep Sudarsono itu permainan kerisnya juga luar biasa. Dilempar ke atas, ditangkap lagi oleh cakil. Ini sebagai contoh bahwa keris secara kewujudan sebagai benda seni, namun tidak berhenti sebagai benda, melintas batas dan berinteraksi dengan seni pertunjukan yang lain. Melintas batas itu memang di dalam budaya Jawa, di dalam seni pertunjukan Jawa itu memang ada istilah ibrah. Ibrah itu melintas batas, menjelajah. Jadi keris juga dijelajahi, menjelajah dengan tari, dengan wayang wong, dengan ketoprak. Nah, dengan menjelajah ini kemudian mampu membuka kesadaran manusia dan peradaban itu bahwa menjelajah itu juga harus dilakukan dengan seksama. Maka ada tembang satu lagi yang menunjukkan bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain, berinteraksi dengan alam, dengan penuh kebijaksanaan, namun juga dengan tetap kukuh, teguh, tekad, namun tetap menjaga keselarasan, harmoni, equilibrium, sehingga peradaban manusia ini tentu akan menjadi lebih baik dan juga muaranya kemana? Muaranya ya Tuhan Yang Maha Esa. Ini tembang yang satu mungkin bisa saya lantunkan lagi. Keris yeku kekeran nyang aris dadya pager betenging manungsa pepeling mring kendaline aris tumindak ruruh sareh menep pangati-ati lo ing kawicaksanan jejeg tatak teguh yoga jroning pasrawungan panlinaras kalihira terus bumiring tumuju mring hyang suksma. Matur nuwun. Jadi tembang ini menunjukkan bahwa
kata keris itu berasal dari kekeran dan aris. Kekeran itu semacam pagar yang membentengi manusia, yang melindungi manusia. Ini menunjukkan agar manusia senantiasa eling, sadar, dan melakukan pengendalian diri. Aris, pepeling mering kendaline. Kemudian aris, dari kekeran terus aris. Aris itu dalam pengertian itu ruruh, tenang, luruh, halus, sareh menep dengan penuh kehati-hatian. Menjaga di dalam hubungan atau interaksi manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, menjaga keselarasan, keseimbangan, dan dua-dua ini antara betenging manungso gitu ya. Kemudian pengendalian diri dan juga tatak teguh ini selalu harus diselaraskan, diharmonikan. Dan tujuannya kemana? Nanti untuk jelajah spiritual menuju ke yang suksmo. Jadi saya kira itu mungkin bisa nanti dikembangkan di dalam diskusi. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Tony, Mas Wahyu. Bapak Ibu sekalian sambil mempersiapkan pertanyaan atau apapun nanti mau disampaikan, saya akan bacakan tentang CV-nya Mas Wahyu dan Mas Tony. Maaf, saya bacakan sekarang ternyata kacamata saya ketemu, jadi baru bisa baca. Mohon maaf, tapi nggak apa-apa sambil mempersiapkan pertanyaan ya. Jadi Mas Tony kelahiran Solo ya, tahun 54 Mas ya, 1 Mei 54, kemudian beliau misalnya pendidikan sarjana tinggi seni rupa di ASRI Yogyakarta, terakhir berprofesi sebagai senior art director pada salah satu advertising agency di Jakarta. Wah, luar biasa. Tertarik pada keris sejak tahun 76. Artis melakukan eksperimen pembuatan keris di Madura, Malang, dan Solo pada tahun 97 dan 2019. Salah satu penyusun proposal keris untuk UNESCO. Nah, tadi sudah disampaikan. Mas Tony luar biasa karena proposalnya itu ternyata komlot ya Mas ya, komlot ya. Kemudian menulis beberapa judul buku tentang keris, diantaranya Pesona Hulu Keris, Tafsir Keris, kemudian Kembang Setaman Budaya Nusantara, kemudian Komunitas Setiaki. Apa itu Mas Setiaki? Nanti sampaikan Mas. Aktif di berbagai organisasi perkerisan, diantaranya sebagai Sekretaris Jenderal di Komunitas Panji Nusantara, Dewan Penasihat SNKI, kemudian beliau juga sering mengadakan pameran keris, beliau sering memprakarsai dan sering nombok juga kalau pameran ya Mas. Mungkin teman-teman yang lain yang di perkerisan mungkin merasakan apa yang dirasakan Mas Tony naik pameran keris. Padahal keris larang ya Mas, kalau dijual kan mahal ya. Saya nggak kuat beli keris, akhirnya saya dikasih keris oleh Pak Herman Suparno. Tapi diambil sama Irwan, disimpan. Urek. Ora kena. Diparingi Pak Herman dijigo karo Irwan Mas Kaco. Kemudian beliau juga pernah pameran di Bintara Budaya, keris Kamardikan Award. Wah, ini keris Kamardikan ternyata sebagai sebuah judul baru ketika keris itu bukan keluar setelah zaman kerajaan masuk zaman Kamardikan. Nah, ini ada istilah baru keris Kamardikan. Kemudian pameran keris di Galeri Nasional dan masih banyak lagi. Tepuk tangan untuk Mas Tony. Mas Wahyu Santoso Prabowo, seniman pelaku seni pertunjukan tradisional. Jadi beliau adalah lahir di Tegal tahun 52. Ini sepuhan Mas Tony ya, 51. Seorang seniman dan pelaku seni. Jadi Mas Wahyu selain sebagai penari yang luar biasa, maestro, beliau juga seorang seniman karawitan yang luar biasa. Jadi kalau saya lihat akhir-akhir ini banyak nyemplungnya di karawitan. Apakah sudah tenaganya sudah terkuras untuk nari? Tapi tadi nari sudah ngah.
Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur. Pernah tugas sebagai dosen ISI Surakarta, kemudian sebagai dosen SAMU di Amerika Serikat, kemudian sejak usia 8 tahun sudah menyukai seni pertunjukan Jawa. Di pesisir berarti Mas ya, di Tegal ya. Tari, karawitan, tembang, dan pedalangan. Jadi Mas Wahyu itu salah satu penari bersuara emas yang sampai sekarang belum tergantikan. Tepuk tangan Mas Wahyu. Berbagai karya seni pertunjukan telah dihasilkan, diantaranya drama tari Martoloyo, Rudrah, Bhagawat Gita, Brahmastro, Condro Birowo, Kiblat Papat. Wah ini bagus Kiblat Papat, nanti perlu dibedah. Polah tingkah, Luluh Marengkuh Panggayuh, Rahat Nolo, Umbul Tungo. Umbul Tungo itu sering digunakan untuk membuka acara sampai sekarang. Satria Purusatama, dan masih banyak lagi. Diangkat sebagai empu tari di ISI Surakarta, jadi enggak ada pensiunnya. Meskipun sudah purna tugas, diangkat sebagai empu tari. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu Santoso Prabowo. Mumpung saya masih ingat, tadi Mas Wahyu nembang Dandang Gulo tentang kerisnya. Nah, di sini ada Mbak Eli Lutan, ada Mbak Tati Kartini. Saya berharap nanti lahir tari versi gaya Yogyakarta tentang Dandang Gulo tadi, dan lahir juga tari versi gaya Surakarta tentang Dandang Gulo keris tadi, mudah-mudahan. Monggo Bapak Ibu kalau mau mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, masing-masing maksimal 3 menit. Kita akan selesai kegiatan sekitar jam 12.00. Nggih. Monggo sinten ingkang badhe pangantikan kula sumurakaken. Tadi Mbak Eli ya, mana Mbak Eli? Monggo Mbak Eli. Mbak Eli, siapa lagi? Dari sebelah sini ada 3 dulu. Asmane Mbak sinten? Saya Enti Pak. Enti ya. Satu lagi siapa? Dari sebelah kiri? Ya 2 dulu ya sebelah sini ya. Nanti ya sini nanti Mas ya. Pak. Mbak Eli Lutan monggo. Maestro tari kita juga. Monggo Mbak Eli Lutan. Assalamualaikum. Salam bahagia buat 2 empu kebanggaan kita semua. Salam kenal Mas Tony dan salam kangen Mas Wahyu. 3 menit. Mungkin untuk Mas Tony bahwa sepertinya saat ini kita mendekat pada keris di kalangan Jawa. Kebetulan perjalanan saya justru sebagai orang Jawa, kalau tadi Mas Wahyu dari Tegal mendekat ke Solo, saya dari Jawa, kemudian beberapa kali berjalan keluar Pulau Jawa, dan tanpa sengaja di mana perkampungan yang kami datangin itu ada sesuatu dengan keris, dan tanpa kami sadari kami mempergunakan keris dari daerah setempat untuk jadi satu inspirasi pertunjukan. Pertanyaan dalam adalah, apakah tetap terkait secara rasa, secara energi, keris-keris yang berada di luar Jawa? Salah satu contoh pada saat itu kami dengan Sumbawa Barat, karena peristiwa kerajaan Borneo, kami itu membuat perempuan lala. Perempuan lala itu adalah bangsawan. Bahwa kehadiran pengantin pria terwakili oleh keris, dan itu sama dengan kami. Saat pertunjukan di luar nalar kami, ada keris yang tertancap, kemudian ada keris yang memang kita sok tahu aja Mas. Kalau dalang itu kerisnya, nah kami turun, lah kok keris kedua yang kami anggap sebagai wakil dari sosok kakung itu nancep dan berdiri tegak Mas. Antara takut dan mungkin ini anugerah. Dan saya mungkin bisa diparingin itu. Kalau ke Pak Wahyu, apakah saat kita dalam seni pertunjukan itu udah ngagem keris, haruskah itu terhunus?
pernah satu kali kami mencoba dengan pikiran bodoh bahwa jangan pernah menghunus sebelum kamu yakin betul untuk apa dia terhunus. Dan mungkin permintaan kangen aja. Tadi kan ada dandang gula, terus ngastok keris. Mbok tadi ngastok keris sambil dandang gula. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Eli. Berikutnya monggo Mbak sebutkan nama nggih, dari mana? Monggo berdiri Mbak. Nama dan dari mana monggo? Ya, saya Enti dari Depok. Terima kasih atas kesempatan ini dan tentunya tidak lupa saya ucapkan selamat, maksud saya salam sehat untuk Romo Wahyu dan juga Romo Tony. Salam kenal. Kalau Romo Wahyu kita pernah jumpa terakhir di SMKI dan di STSI dulu waktu terakhir acara 6 likuran ya Romo. Gini Romo, karena saya orang awam, baik itu dalam tari maupun dalam seni yang memahami tentang keris itu sangat awam, maka pertanyaan saya sangat sederhana. Gini Romo, kalau di dalam tari itu kan misalnya wayang orang, itu kan ada Werkudara, ada Cakil, ada tokoh-tokoh tertentu yang posisi kerisnya tuh nggak seperti umumnya yang dikenakan oleh bapak-bapak kalau mengenakan beskap itu, apa sorjan itu. Itu kenapa? Kok Werkudara harus makainya seperti itu? Kok kalau Cakil harus apa ya? Saya nggak tahu namanya posisinya atau apa itu, saya nggak tahu kenapa harus posisinya berbeda. Itu pertama. Pertanyaan kedua, di dalam dunia ketoprak itu kan kadang-kadang ada perang. Kalau tadi dunia tari, kalau sekarang dunia ketoprak, itu kadang-kadang perang itu sambil menghunus atau ngagar keris. Pada saat ngagar keris itu Romo, yang mau saya suwunkan pertanyaan, posisi jarinya itu seperti apa Romo? Posisi jari pada saat ngagar keris itu seperti apa? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Eti. Sekalian sebelah kiri monggo. Monggo Bapak yang depan monggo. Asmo dan dari mana nggih Pak? Kita tampung dulu nggih. Sampai 6 maksimal. Monggo Pak. Kula pun minanto Pak. Asli Solo nanging cumondhok wonten Bekasi. Sakmenika mawi bahasa Indonesia kemawon, mangke ndak malah salah. Jadi maaf, terima kasih. Pertanyaan saya itu mengenai itu UNESCO Intangible Cultural Heritage. Ini apakah khusus untuk Indonesia atau juga berlaku untuk negara lain? Karena saya kalau melihat Malaysia berpakaian adat, itu nampaknya ya seperti pakai keris. Muang teh itu juga nampaknya pakai keris, sehingga itu berlakunya Indonesia atau general. Itu satu. Kemudian tadi dijelaskan bahannya itu besi dan nikel. Tapi saya pernah membaca keistimewaan keris itu bahannya itu titanium katanya. Sedangkan pamor itu katanya batu lintang. Nah ini saya juga nggak ngerti. Mohon penjelasan mengenai titanium dan batu lintang. Terus kemudian kalau saya melihat keris untuk dekorasi, belum pernah saya melihat yang didekorkan itu kerisnya. Jadi yang didekorkan itu rangkanya. Apakah ini larangan? Nah, ini mohon penjelasan. Lalu kemudian cara memakai seperti Ibu tadi, kalau berperang itu memakainya itu di muka gini seperti Ponegoro itu. Tetapi kalau njagong itu di belakang. Nah ini mohon dijelaskan, kapan di belakang, kapan di muka. Karena kalau di Aceh itu memakai rencong juga bermacam-macam. Kalau salah memakai, orang salah tangkap dikira ingin berkelahi. Nah itu, ini cara memakai keris muka atau belakang, kapan itu. Lalu kemudian cara menghunus keris, katanya harus setelah selesai dibatuk dulu. Ini menurut penghormatan atau itu
sesuatu yang standar. Sehingga kalau tidak begini, orang itu tidak tahu. Misalnya, satunya lagi mengenai sarungnya itu, rangkanya. Itu ada ladrang, ada gayaman. Katanya ini, kalau gayaman itu hanya untuk orang tua atau melambangkan tua. Tapi kalau ladrang itu melambangkan muda karena nampak gagah. Mohon penjelasan. Matur nuwun, Pak. Nggih, sembah nuwun 6 pertanyaan Pak Winanto. Monggo satu lagi dari Mayora. Terima kasih Mas Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Menika bahasa Indonesia maaf nggih. Saya Teguh. Kebetulan saya siswanya Pak Muhidi di Diklat Ketoprak sini. Siswanya Pak Gi. Jadi ini ada kaitannya dengan pertunjukan ketoprak. Tadi dipancing oleh Mas Irwan, ketoprak di Anjungan DIY ini ketoprak sing tampil saanane. Dan itu sebenarnya bukan hanya di sini, tetapi di banyak pertunjukan juga saya lihat saanane khususnya dalam hal keris. Jadi seringkali ketika bermain, kan perintahnya sutradara itu nggawa keris kang omah, nggawa sandangan saka omah. Jadi tidak peduli dia itu datang sebagai lurah, sebagai demang, sebagai Ki Ageng atau sebagai senopati, adipati, itu pokoknya kerisnya duwene kuwi. Nah, begitu tampil di panggung, ini kan ceritanya sudah berbeda mestinya ketika keris itu dipakai untuk berperang. Karena keris bisa saja itu hanya menjadi pelengkap busana, sehingga mau pakai keris asli, keris kayu, atau keris beneran yang harganya mungkin luar biasa mahal, itu tidak peduli kalau itu hanya sebagai pelengkap busana. Tetapi karena ini pertunjukan ketoprak, mestinya ada juga karakter dan identitas tokoh yang kita perankan pada saat itu. Nah, melihat seperti ini kadang kan yang Ki Ageng atau Demang, kerisnya itu bagus Pak. Keris tua bagus dan saya aja megang nggak berani. Sementara saya adipati, kerisnya itu tuku neng Lawang Gapit Pak. Beringharjo Pak. Jadi wah aku adipati ya kerisku elik gitu kan. Nah ini pertanyaan saya untuk pertunjukan itu apakah kita harus memperhatikan juga hal-hal seperti itu yang ideal ketika di panggung seperti apa. Atau biarkan aja apa adanya, sing penting ketoprake matok apik kan gitu. Jadi ini mungkin hal-hal yang menurut saya juga perlu menjadi perlu masukan ke kami-kami yang seringkali berperang dengan keris yang tidak imbang itu dan saanane. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Tony nanti kalau bisa menjelaskan itu dan bisa menjadi bekal untuk kami. Terima kasih, matur nuwun. Mas Teguh, matur nuwun. Satu lagi monggo, biar pas 6. Asmon Pak Ji. Kamera di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu. Jayati Rasiat Mojo, saya termasuk siswa Diklat juga. Mau ngaku Diklat dikeploki aku ora. Asmo sinten tadi Pak? Jayati Rasiat Mojo Pak. Pak Jayati ya. Tetangga sebelah saya manggil saya Mas Jay. Oh. Saya sedikit nun sewu di luar dari bagaimana mengagumi keris. Kalau cinta dengan keris pasti saya. Senang dengan keris pasti ya. Tetapi yang saya menggelitik ingin saya sampaikan di sini adalah nun sewu Bapak-bapak. Tadi yang disampaikan oleh Bapak moderator. Bapak dukun kon dadi dukun ora gelem krana dukun aksesorisi kerise elek. Gayut dengan perdukunan dan perkerisan
Sekarang ini malah saya agak miris loh Pak. Maaf nih, saya juga muslim. Bagaimana saudara-saudara kita yang muslim sing wis ngaku hijrah tanda kutip kuwi sok nyenyenges dengan kita yang masih menjaga, memelihara, mengagumi keris. Pertanyaannya langsung saja. Karena gerakan anti kerisem ini sangat masif, apakah bapak-bapak para pujangga, para empu ini juga kagungan sebuah ide atau kiat bagaimana untuk menangkis itu semua? Karena kalau kita kumpul 6-7 orang, tiba-tiba ada satu orang mengaku punya keris atau langsung image ya, masih masih kata-kata itu sangat menyudutkan sekali. Maka kadang-kadang di rumah saya, di gubuk saya sengaja saya menggunakan keris itu sak pajang di ruang tamu, sak karep mulihmu ngarani gitu. Itu cara saya mungkin agak ekstrim. Siapa tahu ada acara yang lebih smooth lagi, yang mungkin nanti di akhir diskusi ini bisa digetok tularkan atau didawuhkan kepada kami. Bagaimana kiat kita membetengi agar kita tetap cinta, tetap bangga dengan keris kita. Ngaten Pak? Nggih, matur nuwun. Mas Matur nuwun rahayu. Nggih, saya coba mangke sesi kedua Pak nggih, sesi kedua nggih. Tadi ada 6 penanya dan ada saran juga. Yang pertama Mbak Eli tadi tentang keris pertunjukan yang terkait dengan rasa dan energi. Tadi kita sudah bincangkan juga dengan Mas Wahyu. Keris kan bukan identik Jawa ya. Mbak Eli sering ke Kalimantan dan sebagainya. Nah, mungkin namanya aja beda namanya aja. Tapi rasa dan energinya itu yang mungkin perlu kita korek lebih dalam. Brand keris haruskah terhunus? Mas Wahyu ya pertanyaannya untuk Mas Wahyu. Kalau tadi pertanyaan yang pertama untuk Mas Tony. Keris pertunjukan Mas Wahyu juga. Mbak Eti, ini dua-duanya untuk Mas Wahyu. Posisi keris, ya tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian perang sambil bawa keris itu tangannya harus seperti apa? Sikap tangan ya, sikap tangan seperti apa? Dan Pak Winanto ada 6 ini. UNESCO apakah hanya Indonesia ya, yang artinya yang berhubungan dengan keris ya Mas Tony ya. Kemudian bahan keris tadi ada macam-macam termasuk titanium. Kemudian dekorasi keris, ya apakah hanya rangkanya saja. Terus cara pakai keris sama dengan Mbak Eti tadi. Cara menghunus keris, kemudian rangka tadi Mas, ada ladrang, ada gayaman dan sebagainya. Pak Teguh tentang keris anane. Kalau jawaban saya tergantung PI-nya Pak. Tanggapannya piro kan? Iso nggawa keris asli apa nggawa keris sewaan. Oh ini guyon Pak nggih, guyon. Tapi memang ini perlu kita sadarkan nggih. Kita paling enggak tahu bahwa prajurit itu ya kerisnya aja nganti ngalahke ratune misalnya seperti itu. Karena kan tetap ketok Pak, meskipun tersembunyi di belakang tapi kan posisi atau blocking kita kan tetap terlihat penonton. Nah, itu kadang-kadang penonton juga akan melihat keris yang kita bawa dan karakter apa yang kita sedang sampaikan. Nah, nanti Mas Tony dan Mas Wahyu. Kemudian Mas Jayadi gerakan, nah ini luar biasa. Tadi saya juga bicara dengan Mas Tony, ya, ini perlu generasi muda membuat kemasan-kemasan yang sangat ciamik ya, tidak secara frontal melawan gerakan yang anti keris, tapi dengan mengemas sebuah energi, sebuah filosofi keris, tapi dengan cara-cara yang mungkin kekinian, Mas Tony. Ini juga hadir Mbak Rian ini dulu kepala museum Pusaka Taman Mini. Teman-teman Mbak Rian, ya nanti bisa menyampaikan juga. Menika Mas, ada 6 penanya dan 6 penanggap, monggo dijawab secepatnya. Matur nuwun. Matur nuwun pertanyaannya. Mungkin saya enggak sempat nyatat jelas ya.
Jadi untuk sahabat saya Mbak Eli, jadi keris tadi saya katakan sebagai pelengkap busana tari, tidak harus dihunus. Tapi kenapa kok di dalam tari atau wayang wong itu banyak sekali yang itu menggunakan keris? Sebenarnya itu ada satu upaya agar posisi ketubuhan, karena dengan busana kerisnya di sini itu akan menjaga posisi tubuh itu tetap tidak melengkung. Dan ada satu lagi, diharapkan juga mampu membangkitkan energi murni yang sebenarnya letaknya ada di bawah pusar. Kalau secara anatomis itu solar plexus. Itu energi murni yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan itu kalau posisi begini, itu akan lebih, energinya akan lebih bisa dibangkitkan. Jadi tidak harus dihunus. Tapi ada bagian-bagian tertentu, misalnya kalau itu perang, atau beksan perang, atau perang gending, itu ya untuk kepentingan tertentu dihunus. Saya kira itu ya untuk Mbak Eli ya, mungkin kalau kurang lengkap jawabannya mohon maaf. Kemudian apa lagi Mas? Oh iya. Mungkin tadi beberapa sudah saya tunjukkan ya. Jadi ketika keris itu digunakan untuk kepentingan pertunjukan baik wayang wong, tari atau ketoprak, itu posisi cara memegangnya juga tidak seperti biasa. Pada waktu mau menyerang, ini dibalik, menyerang. Kalau menangkis dibalik lagi, menyerang, menusuk. Kalau misalnya tadi saya contohkan panggil itu tidak begini. Ada lagi posisi angkring, namanya angkring. Ada tari yang menggunakan ini. Nah, tadi ada pertanyaan juga untuk ketoprak ya. Ya mestinya kalau lulus kemudian untuk perang dalam ketoprak itu, ini megangnya jangan biasa digegem begini, tapi kadang kan hanya begini. Ya ini kan bisa ada eksplorasi gerak lengan yang membawa keris. Gitu. Terus kembali. Ya di dalam wayang wong maupun tari itu, ketoprak juga, itu biasanya memang kalau tidak perang ya, kalau perang ya dunus, tapi biasanya itu memang di belakang, seperti kalau mau jagong gitu ya. Dan diletakkan di belakang pun itu, kalau saya enggak salah itu, ada yang kalau begini namanya, mungkin nanti saya bisa dikoreksi Mas Roni, namanya nogleng. Kemudian kalau ini ya, kalau dibalik menjadi ke arah kiri begini, itu mengkurep, jadi kureban. Gini. Jadi ini nogleng,
posisinya di pinggang ya. Kurban dibalik. Kalau kewal, ada yang namanya kewal, ininya diputar. Jadi dari sini diarahkan ke kiri tapi ini diputar. Ini. Kemudian andoran itu kayak gagang pacul itu loh. Posisinya di tengah, persis di tengah tubuh ini. Tegak lurus. Ini menurut cerita para sepuh itu biasanya kalau ngadep sinuwun itu kerisnya posisinya andoran karena ini akan membawa efek tubuh ini. Monggo sinuwun, matur nuwun dan seterusnya gitu. Agak ada rasa hormat, ada penghormatan pada ini. Posisi kerisnya enggak begini, tapi andoran di tengah. Kalau yang di depan Mas Wahyu, kan ada kadang-kadang tokoh resi di depan. Ya. Itu apakah ada maksudnya atau aturannya? Taruh di depan ini. Mungkin Mas Tony, ini biasanya untuk dewa, tokoh dewa, pendeta itu biasanya memang di depan posisinya. Tetap mengarahnya ke kanan. Arahnya tetap ke kanan. Jadi cuma istilahnya aturan yang sebenarnya tidak ada fungsinya ya Pak, atau maksudnya. Apakah ada? Kalau misalnya di dalam perjalanan sejarah itu kan Diponegoro itu mesti kerisnya di sini. Karena apa? Untuk perang. Berarti ada kiblatnya nggih. Ada apa? Mungkin tidak hanya ada Pangeran acuannya Diponegoro. Tokoh-tokoh yang berperang itu biasanya di sini karena kalau repot kalau ngambilnya dari sini lebih cepat dari langsung gini. Apa lagi Mas? Monggo Mas Tony, nanti Gayung bersambut lagi. Nanti kalau belum puas bisa diskusi 4 mata. Dari banyak pertanyaan ini memang cukup cukup menggelitik ya, termasuk tadi nyote ya. Di depan itu nyote istilahnya, itu biasanya sudah langsung ditangkap sebagai seorang yang ingin berperang. Nyote. Kemudian tadi Bapak itu nanya tentang penggunaan ladrang, gayaman, terus cara memakainya, itu sebetulnya sudah ada pakem-pakemnya ya. Saya kira mungkin jadi panjang lebar kalau kita terangkan itu. Tapi yang paling menarik adalah mengenai meteor ya, pamor ya. Jadi sebetulnya pamor meteor dan besi bumi yang disatukan itu hanya filosofi. Tidak ada satu literasi yang menyatakan bahwa zaman Majapahit dulu ada meteor yang disatukan dengan besi untuk menjadi keris ya. Kecuali pada tahun 1740 di Pakubuwono keempat ya. Itu ada meteor jatuh di Desa Klurak di Prambanan. Itu yang disebut meteor Prambanan. Dari situlah empu-empu pada membuat keris dengan meteor. Dan sebetulnya meteornya tidak seperti meteor yang ada di keraton sekarang di keraton ya, yang besar itu ya. Kanjeng Kiai Pamor itu bukannya dipotong-potong kemudian dibagikan ke empu, tidak. Empu-empu itu menggunakan kerikil-kerikil yang berserakan di Desa Klurak. Karena saya pernah diberi izin sama Gusti Puger ngelihat pamor meteor di dalam keraton ya. Enggak ada bekas cecelan itu enggak ada. Masih utuh semuanya. Berarti kalau kita ngomong ada Pakubuwono keris Pakubuwono yang pakai meteor, pasti itu dari kerikil-kerikil yang berserakan di Desa Klurak. Itu abad 1740. Jadi menurut saya ya, keris dengan pamor meteor itu justru bisa dipastikan itu setelah 1740. Setelah Surakarta ya. Kemudian juga Jogja juga dibagi meteornya. Jadi kalau zaman Majapahit itu kita masih teka-teki. Kemudian juga titanium.
setelah kita mencoba meneliti titanium, titanium hanya ada di pasir pantai. Tidak ada di langit, tidak ada di meteor. Meteor sendiri itu unsur-unsurnya antara silika dan sebagainya, kemudian nikel sebetulnya. Makanya sekarang ini teman-teman kita dari Madura, dari Solo ya, empu-empu itu kita kasih satu penyuluhan untuk mulai bermain dengan nikel. Gitu. Jadi itu kira-kira saya tambahkan itu. Ya, monggo. Nggih, matur nuwun. Tadi ada pertanyaan tentang UNESCO, nanti bisa diskusi. Pak Teguh nggih. Pak Teguh apa siapa tadi? Pak, tentang UNESCO apakah hanya Indonesia? Nggih, nanti jadi mungkin apa tuh mau jawab sekarang? Nggih, monggo. Jadi UNESCO itu kita mengajukan ya, bahwa keris itu ada di mana-mana, Filipina ada, Malaysia ada, tetapi ketika kita mengajukan itu ternyata memang keris itu dari Jawa, dari kita, tidak dari mereka. Dan itu saya buktikan, saya datangkan seorang pembicara dari Malaysia, Malaysia University, Malaya University. Itu saya datangkan di waktu kita ada pameran Keris for the World untuk berbicara tentang keris. Menurut mereka, mereka mengakui bahwa teknologinya pun dari Majapahit. Gitu. Jadi nggak ada komplain keris itu, nggak ada komplain. Kalau yang lainnya mungkin ada komplain ya, tapi kalau keris nggak ada komplain. Saya kira ya memang milik kita gitu loh. Gitu. Ya. Ji, matur nuwun Mas Tony. Mas Jayadi tadi pertanyaannya mungkin bisa saya wakili menjawab ya. Jadi gerakannya memang luar biasa Mas, generasi muda sekarang ya. Termasuk dalam gerakan tari. Jadi kita tidak melawan secara frontal ya, orang yang anti keris ya, tapi melalui sebuah kesenian. Ya. Termasuk Mas Wahyu melalui gerakan-gerakan bagaimana keris itu menginspirasi sebagai sebuah koreografi. Saya juga melakukan generasi muda dengan membuat tarian yang menggunakan keris dan sebagainya. Termasuk yang saya sesalkan sebenarnya film Mas. Film tentang keris sangat kurang. Jadi kalau kita melihat TV sinetron itu tadi saya sampaikan, dukun mesti ngetoke keris untuk nyantet. Nah, sehingga image-nya jelek, keris image-nya jelek dari situlah. Dan itu berkali-kali sinetron ini film ini tentu keris mesti elek. Dukunnya mesti negatif ya. Padahal dukun bapak saya itu enggak negatif, enggak minta apa-apa. Tapi saya enggak mau jadi dukun. Jadi itu image keris menjadi jelek karena film-film kita tidak mendukung kita untuk mencitrakan keris secara benar. Ya nanti moga Mas Jayati bikin film kecil-kecilan ya tentang kerisnya. Sesi berikutnya 3 penanggap dari sebelah kanan. Kemudian ada Mbak Rian, Museum Pusaka sekarang seperti apa? Saya ingin tahu, ya kami semua ingin tahu karena taman ini punya museum pusaka yang luar biasa. Mungkin satu lagi Pak Lulu, karena Pak Lulu sering jadi kresno. Kerisnya apa? Keris yang dipakai apa? Monggo sebelah kiri. Asmo, monggo. Sesi terakhir nggih. Iya matur suwun. Salam rahayu buat yang di depan dan semuanya. Nama saya Purwanto, saya sebetulnya masuk di komunitas keris itu baru 2 bulan. Tetapi ya sejak dulu saya mengenal. Saya aslinya itu pegiat pencak silat, jadi masih budaya juga. Ya, pegiat pencak silat, jadi masih ada hubungannya dengan budaya. Tadi dijelaskan oleh Romo Tony tentang intangible heritage tadi ya, yang ada 7 hal. Nah, tadi menyambung dengan pertanyaan yang terakhir tadi, tanggapan atau pertanyaan lah, tentang bagaimana melawan generasi milenial sekarang yang kelihatannya tidak bisa menerima dengan kehadiran perkerisan ini. Jadi kalau saya sih istilahnya jangan melawan ya, tapi bagaimana kita caranya memasyarakatkan keris itu sehingga
bisa diterima oleh kalangan muda. Saya punya pengalaman di keluarga saya sendiri. Saya punya anak 2, yang satu itu karena dia ikut pencak silat jadi mudah saya menjelaskan. Yang satunya nomor 2 itu perempuan, anaknya pinter sekolahnya, wetonnya Selasa Kliwon, jadi sangat keras kalau diskusi. Saya mencoba menjelaskan karena saya mulai banyak keris di rumah, menjelaskan kepada anak saya yang satu ini bahwa keris itu enggak ada hubungannya dengan mistik dan lain-lain. 3 hari 3 malam tidak putus. Saya tidak bisa mengalahkan karena memang anaknya pinter gitu ya. Akhirnya saya menggunakan kekuasaan saja. Bapakmu ini udah tua, sudah enggak punya hiburan yang lain. Hiburan saya cuma keris, jangan diganggu. Yuk baru anak saya mau menerima dan sekarang cucu saya yang masih kelas 1 udah mulai saya perkenalkan. Nah, dari cerita ini dan usulan dari Bapak tadi yang terakhir, apakah ada dari kementerian itu mencoba ya memberikan muatan budaya keris itu di dalam pendidikan? Mungkin itu bisa lebih cepat barangkali ya, lebih cepat. Jadi seperti katakanlah kata energi keris itu ya nanti kita setiap benda kan ada energi kayak gitulah. Pokoknya dijadikan satu pengetahuan yang sifatnya umum. Satu lagi Pak, ini kebetulan mumpung dari Pak Kementerian ada. Saya begitu masuk di komunitas ini saya langsung nyari Menteri Kebudayaan itu apa aja sih. Yang muncul itu kebetulan bidangnya Bapak. Bidang pengembangan dan pemanfaatan. Itu rasanya rada aneh gitu. Jadi apa Pak Menteri itu mau memanfaatkan pegiat-pegiat budaya, kok tidak ada kata pembinaannya, apa masuk di dalam pengembangan itu Pak? Komunitas ini kan banyak, jumlahnya banyak, kecil-kecil gitu kan. Apa kira-kira dari kementerian itu program yang kelompok-kelompok kecil ini supaya bisa saling ketemu, saling ini itu, apakah ada programnya? Mungkin itu, mohon maaf. Kalau soal seni tari saya buta sama sekali, mohon maaf. Jadi kami tidak bisa, hanya penikmat saja Pak. Matur nuwun Pak Warwanto, tepuk tangan Pak Warwanto. Mbak Rian, kami ingin mengetahui. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kondur mampir Museum Pusaka. Kita punya Museum Pusaka di Taman Mini. Baik. Berdiri Mbak Rian. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati guru saya Pak Suryandoro dan Pak Tony di dunia perkerisan. Salam kenal Pak Wahyu. Sebenarnya 1 tahun ini saya dipindah tugaskan ke Regional Pavilion Activation. Jadi lebih ke aktivasi anjungan-anjungan di Taman Mini. Sebelumnya saya memang tugasnya di Museum Pusaka. Sudah beberapa kali berkolaborasi dengan Pak Tony Yunus. Terakhir kami mendapatkan hibah tombak Cakra Mandala ya Pak. Pataka dari teman-teman komunitas cinta budaya. Kemudian kita pameran juga di Bentara Budaya dan juga pernah berkolaborasi dengan Pak Suryandoro. Seingat saya itu Pak Suryandoro menciptakan tarian dengan keris dengan lagu Sangkan Paran ya Pak. Dan itu alhamdulillah karena waktu itu kita penyelenggaraannya yang saat COVID dan viewernya itu sangat banyak ya, bisa dicek di kanal YouTube Kementerian Kebudayaan, budaya saya. Nah itu viewernya alhamdulillah banyak sekali. Jadi kalau dari Museum Pusaka kami terbuka, kami punya besalen. Silakan komunitas keris yang ingin menghidupkan besalen kami atau beraktivitas membuat keris, kami ada besalennya, kami membuka diri.
gratis. Nanti kita bisa kerjasama seperti apa, nanti kita bahas bareng-bareng ke depan mau seperti apa. Nah, kami juga pernah melakukan kolaborasi dengan diskusi dengan mahasiswa ITB. Jadi bagaimana pamor-pamor itu juga seni menempa itu enggak hanya untuk keris, tapi ada bagian-bagian filosofi keris yang bisa mereka ciptakan menjadi benda seni seperti gelang tapi motifnya pamor, itu keren sekali. Cincin, kemudian leontin, dan ini suatu menurut saya bisa menjadi perpanjangan seni kontemporer yang ada kaitannya juga seni tempa yang biasa kita lakukan di keris. Kemudian kami juga harapannya tidak selalu kita pameran itu tentang keris-keris yang klasik gitu ya. Monggo kami juga membuka diri bagi teman-teman, kita juga harus membuat suatu formula yang baru gitu ya. Misalnya membuat pameran keris kontemporer seperti itu. Demikian Pak Suryandoro, terima kasih. Terima kasih Mbak Rian. Tepuk tangan untuk Mbak Rian. Terakhir Pak Lulu. Pak Lulu sering dapuk Kresno, apakah punya keris khusus? Kami harus tahu Pak. Maaf nih, karena saya di dapuk, jadi keris itu dipasangin sama yang dapuk ya. Saya jujur kalau kepaksa, saya bukan pemain wayang, cuma nemenin kalau ada yang nggak mau, biasanya terus nemenin biasanya jadi Kresno. Saya lebih mengandalkan senjata saya itu mungkin tahu Pak, kaca lopian itu ya, itu kan senjatanya Kresno yang paling canggih itu ya, untuk merawaknya. Untuk saya kaca itu saya pakai nulis teks kalau saya lupa, jadi saya baca sambil pegang gini. Jadi bukan pakai kerisnya, dipakai aja ya. Jadi mohon maaf saya bukan ahlinya, takut nanti malah salah ini. Saya pakai yang jujur saya seperti Mas Suryandoro ya, waktu bapak saya itu punya peninggalan keris yang banyak didirikan oleh banyak orang, diberikan saya nggak berani pun saya kasihkan orang lainnya. Jadi saya takut Iya. Atau Mas. Matur nuwun untuk Pak Lulu. Baik, jadi penanyanya cuma satu, yang tadi intangible, kemudian generasi muda supaya mengenal keris. Salah satu tadi sudah dijawab Pak Nye. Jadi kami bikin tarian Sangkan Paran, itu anak-anak muda semua, bisa dilihat di YouTube tentang keris Pak, tentang keris nih. Kemudian tentang kurikulum pendidikan ya, ternyata kan belum ada ya. Tapi tentang pengembangan dan pemanfaatan itu memang salah satunya keris itu sering dibahas Pak. Pelestarian, pengembangan, pemanfaatan. Jadi tidak hanya melestarikan, tapi bagaimana keris itu berkembang, kemudian manfaatnya apa, itu sudah sering dibahas. Cuma di kurikulum, karena beda jalur. Jadi kalau pengembangan dan pemanfaatan itu di kebudayaan, tapi kalau tentang kurikulum ada di pendidikan. Jadi perlu kolaborasi, nanti melalui Mas Irwan mungkin perlu kolaborasi antara Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan, ya kan, berkolaborasi. Monggo Pak Tony, kurikulumnya gimana kira-kira kalau mau diadakan, apa dulu yang perlu disiapkan? Ya. Dan regenerasi tadi, monggo. Ya. 5 menit. Sebetulnya zaman kita SD itu sudah ada. Yang namanya di Aceh itu rencong ya, di ini itu sudah ada. Saya kira cukup itu dulu, karena kalau kita mulai membuat kurikulum mengenai keris ya, itu belum saatnya kalau untuk anak-anak di bawah SMA. Karena keris itu, saya pernah ya diundang oleh waktu itu Global TV waktu itu, diundang untuk bicara tentang minat anak muda terhadap keris. Saya menolak, karena keris ternyata memang harus orang mapan. Yang beli itu orang mapan, orang umur 40, orang sudah bekerja lah gitu. Jadi untuk hal ini ya paling-paling kalau kita sebagai pelestari itu bagaimana menerbitkan buku sebanyak mungkin. Jadi kita melestarikan literasi yang kita lestarikan. Makanya ya komunitas cinta budaya itu setiap tahun kalau ada acara pameran pasti membuat buku. Selalu. Jadi kita tetap ada buku yang akan bisa dibaca oleh generasi selanjutnya. Saya kira apa yang diutarakan Pak Pur itu betul memang, betul sekali. Dan nanti mudah-mudahan ya Menteri
baru ini, Menteri Kebudayaan ini mulai berpikir bagaimana keris ini bisa lebih maju lagi. Saya pernah ya waktu di Bali itu bicara dengan wali kotanya. Waktu itu wali kotanya Pak Rey Mantre, ya. Pak Rey, Bali itu sudah pasti harus lebih lestari daripada kita. Karena di sono itu pertama adat dan agamanya masih dekat dengan keris. Akhirnya muncullah satu ide dari Pak Rey sendiri, bukan dari saya. Bikin slogan, One Keris, One Family. Nah, makanya sekarang masyarakat Bali itu semuanya setiap keluarga merasa bahwa saya harus punya keris satu. One keris, one family. Makanya Bali lebih lestari. Nah, ini di sini kita nggak tahu karena di sini masih heterogen gitu loh dalam hal kepercayaan dan adatnya. Saya kira itu, Pak Sur. Mas Wahyu, ada tambahan? Cekap. Nggih. Tepuk tangan untuk Mas Tony dan Pak Wahyu. Saya tidak berani menyimpulkan, takut salah. Tapi yang penting adalah kita memperingati 19 tahun keris ditetapkan oleh UNESCO. Tugas kita adalah menjaga dan mengembangkan. Karena kalau tidak akan dicabut. Ya Pak Tony, ada syarat yang harus kita terima sebagai konsekuensi. Kalau keris tidak lestari dan tidak berkembang, maka piagam itu akan dicabut. Jadi kesimpulan saya adalah seperti itu, bagaimana kita mengembangkan keris, melestarikan keris dengan cara kita masing-masing. Ada yang ketoprak, Pak Muhidi dan kawan-kawan, monggo kerisnya diperbarui, beli keris Pak kalau duit-duit, prajuritnya kayak keris iki, kemudian tokohnya kasih keris ini dan wayang orang termasuk tari Bu Eli Lutan, monggo nanti mulai kita cermati penggunaan keris di dalam dunia tari dan dunia wayang orang. Kemudian teman-teman dari pemerhati dan pengagum keris, Pak Purwanto, Pak Teguh, dan teman-teman yang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, monggo melestarikan keris dengan cara kita masing-masing. Mbak Dani dengan bukunya di Luhung, monggo nanti kalau badai nyerat tentang keris bisa disalurkan ke Mbak Dani, nanti bisa ketemu dengan Mbak Dani. Pas jam 12.00 sebelum luhur kita akhiri, tepuk tangan dulu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Pak Sur matur sembah nuwun. Kalau membahas keris, kalau diberikan waktu yang panjang tidak akan cukup. Tapi kita cukup sekian dulu. Mungkin lain waktu kita bisa seperti ini kembali ya, insya Allah. Ada 5 buku yang akan dibagikan dari Pak Tony Yunus. Ini penyerahan buku pamflet kebudayaan 2024 diterbitkan oleh Komunitas Cinta Budaya. Yang pertama, perwakilan Kementerian Kebudayaan, kemudian Mas Wahyu Wibowo, kemudian satu dulu ya, dari perwakilan Kementerian Kebudayaan Mas Irwan, monggo. Langsung 5 ya. Kemudian yang kedua Pak Wahyu Santosa, kemudian yang ketiga Pak Suryandoro, yang keempat perwakilan Anjungan DIY diwakili Mas Karyono. Mas Karyono, Mas. Kemudian perwakilan dari Diklat Kuprak, sesepuh kita yang kita hormati Pak Muhidi. Gangsal ya, Gangsal Pianten ya. Ya Pak Tony monggo di. Oh iya, Mbak Vita ya, Mbak Vita didhawuhi Pak Tony. Iya. Oh dari KCP ya Mbak Vita. Biar kelihatan kamera Mbak Vita, agak nyamping kameranya di sana. Ya. Yuk. Kasih lihat sampulnya mungkin. Silakan Pak Wahyu. Ya. Ini cukup tebal ya, nanti Pak Muh mohon sampai tamat bacanya.
Mas Karyono juga. Ku karo mancing karo moco Mas. Ademo. Isinya sangat bermanfaat sekali tentunya untuk sebuah keilmuan. Yeah. Ya. Terakhir Mas Irwan ya. Ya, matur nuwun Mbak Vita. Untuk foto bersama langsung ya, mohon foto bersama dengan foto ya, mohon diabadikan. Beberapa sesi foto, Pak Lulu monggo. Nanti juga yang lain kalau berkenan monggo. Namun di sebelah sana sudah tersaji hidangan siang. Jangan khawatir, kita lapar, kita disiapkan. Di sebelah sana. Informasi kembali untuk kawan-kawan. Jadi ini baru sesi pertama adalah sarasean ataupun diskusi tentang perkerisan. Nanti jam 1 Kidalang kita akan memperlihatkan keterampilan memegang wayang dan juga yang lain-lain. Nanti mohon disaksikan. Sekarang dayar dulu, kemudian juga nanti malam jangan lupa Pak Muhyti dan kawan-kawan akan menyajikan cerita Ketoprak Nyai Ageng Serang dengan pusaka kerisnya. Acaranya sudah bebas ya? Acaranya sudah bebas, jadi yang mau dayar silahkan. Bapak narasumber matur nuwun, terima kasih. Kemudian juga seluruh yang hadir di siang hari ini di pendopo ataupun longkangan Anjungan Yogyakarta, Taman Mini Indonesia Indah, matur nuwun. Disilahkan untuk menikmati sajian siang. Mohon maaf atas semua kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, matur nuwun.